Halo semuanya, kembali lagi di channel gue, Catirwan. Udah agak lama ya, udah kurang lebih berapa ya, sebulan 2 bulanan lah ya kita udah nggak, gue nggak ada update lagi, banyak hal yang udah terjadi. Kebetulan gue udah jarang posting karena belakangan ini biasanya gue post di mobil, tapi belakangan agak susah untuk post di mobil untuk vlog dan buat video di mobil. Kemudian di beberapa bulan lalu ya kali ya juga sempat agak chaos karena corona sempat naik lagi ya. Terakhir gue sempat bahas tentang corona, tapi nggak lama juga di kantor cukup naik cukup tinggi dan harus WFO dan lain-lain ya, jadi makanya nggak sempet buat juga. Nah itu biasanya kan di mobil ya, nih jadinya ke WFA nggak di mobil, gue nggak produksi video juga. Terus dan gue sendiri juga ada agak kurang enak badan juga di bulan lalu ya, I think. Dan sakit gigi juga nih, memang udah langganan. Terus agak kurang enak badan juga, batuk pilek, dan lot of thing happen. Like, gue kira corona tapi untungnya enggak, puji Tuhan. Ya nervous juga ya, mungkin lebih ke nervous saya, pikiran nih sebenarnya corona atau enggak, karena di kantor banyak banget ya yang ya positif lah, cukup banyak ya. Oke, dari beberapa update di mungkin kurang lebih sebulan 2 bulan ini ya, yang kalian juga udah pasti tahu. uh, yang pertama cukup disayangkan yaitu adanya sebelum pawang hujan which is yang aplikasi itu ya, Binomo dan lain-lain ya, itu investasi bodong lah sebutannya. Ini sebenarnya kalau dari pendapat gue pribadi, aplikasi investasi bodong ini sebenarnya udah lama gitu ya. Udah udah lama sekali lah gitu ya. Ponzi segala macam tuh udah bertahun, puluhan, ratusan tahun mungkin ya, itu udah ada gitu. Cuman kemasannya aja yang berbeda di generasi sekarang gitu ya. Mulai dari yang berupa apa ya, dulu ada ya MLM atau Ponzi atau investasi bodong itu, atau mungkin permainan money game itu banyak banget jenisnya. Ada yang pakai kertas, ada yang ditaruh di, udah gue inget agak lupa sih sebenarnya waktu SMA, cuman dia bentuknya kertas ditaruh disuruh taruh di Indomaret, disuruh taruh di Alfamart dan lain-lain, taruh di tempat-tempat ibadah segala. Dia itu dia investasi ya, kasih duit, taruh duit berapa, terus orang lain suruh taruh duit juga, kita expectnya orang lain taruh duit lagi, dan somehow gue lupa, emang sengaja gue ini bener-bener raw, bener-bener apa adanya ya yang gue inget tuh ya, itu somehow nanti yang paling atas itu dapat duitnya banyak jadinya gitu ya. Mungkin karena dari orang itu, gue kayak dulu 5.000 aja cukup, 5.000 suruh orang transfer juga ya, terus menerus. Kalian bisa cari coba ya, money game di yang ya, kalian ada banyak lah, gue nggak bisa sebutkan sesuatu, gue nggak bisa jelasin sesuatu karena gue nggak tertarik dan gue nggak mau dan nggak main hal yang kayak gitu, instan kayak gitu. Nah yang sekarang ini itu adalah berupa, karena namanya digital sekarang, jadinya berupa aplikasi ya. Kemasannya aja berbeda, kembali lagi ya kemasannya. Ya minum itu aplikasi, bisa kita bisa tinggal yes no, naik turun ya, kelihatan simple gitu ya, kayak ya sebenarnya sih ya ini judi online ya, yes no nebak gitu ya, hal yang nggak tahu kita memprediksikan ke depan. Tapi ya kembali lagi, gue pribadi cukup prihatin nih, karena sebenarnya uh, masih ada aja orang yang ini ya, tertipu lah karena tergiur dengan instan gitu ya, dapat uang instan, investasi sedikit, effort sedikit tapi bisa dapetin uang banyak.
Kok menurut gue pribadi itu memang naif lah gitu ya, kayaknya nggak ada effortnya segala macam, tapi insan mungkin ada, cuman memang jarang banget gitu ya. Rata-rata itu butuh effort, semua butuh effort, semua butuh proses. Semua orang yang sukses, semua yang kalian kira mereka kelihatannya sukses tapi sebenarnya hal yang mereka lakuin itu udah dari lama, dan itu butuh proses dan waktu, skill dan lain-lain yang sebenarnya kalian juga nggak tahu. Kalian taunya pas lagi suksesnya aja. Dan sekarang juga sebenarnya banyak juga orang yang ya ini kan trennya kan gimana ya, kayak ini ya, pamer sok kayaan padahal memang aslinya mungkin utang segala macam. Nah ini yang lebih kalian kalau bisa lebih aware lagi sih, kita semua lebih aware lagi sama hal yang seperti itu gitu ya. Lambat laun pasti kalian juga bisa bedain lah mana yang beneran memang kayak dalam tanda kutip ya cukup kaya, mana yang memang mereka hanya untuk pamer aja. Tuh maksudnya lama-lama kalian juga akan tahu gitu. Bahkan semestinya orang yang kaya atau cukup punya banyak uang, mereka cenderung untuk menutup diri karena takut gitu ya, takut mencolok, takut dikejar pajak misalnya, takut ya dimanfaatkan dan lain-lain ya. Walaupun memang di beberapa bidang memang harus perlu juga, misalnya di mungkin ya kebutuhan konten, entertainment, pengacara dan lain-lain. I don't know exactly what position yang memang mewajibkan untuk seperti itu. Tapi menurut gue semuanya sebenarnya adalah secukupnya aja gitu ya. Jadi secukupnya, dan kalian harus tahu mana bisa membedakan mana yang memang beneran kaya, mana yang gas, dan semua itu butuh proses. Even investasi pun kembali lagi segala macam tuh nggak ada yang instan, semua butuh proses. Dan hati-hati, Ponzi, money game itu banyak dan itu dari dulu. Jadi benar-benar harus hati-hati, dan semua harus lihat juga mana yang beneran, mana yang enggak, mana yang kelihatannya kok kayaknya naif ya. Semua nggak ada yang instan, semua nggak ada yang return 10%, 20%. Wow, itu ini banget lah ya gitu ya. Kembali lagi nggak ada yang instan, itu kan ada pun juga itu dikit banget, jarang banget. Kemudian crypto, blockchain gue juga udah sempet jelasin. Nanti mau di the next video mungkin gue akan jelasin lebih detail lagi tentang blockchain dan crypto ya. Kemudian yang kedua yang menurut gue lumayan lagi hype ya bahkan ini di akhir Maret ini adalah MotoGP Mandalika dengan pawang hujannya gitu ya. Menurut gue sih jujur pribadi agak ke ini ya, kok malah yang disorot malah pawang hujan ya, bukannya MotoGP-nya atau penyelenggaraannya atau sirkuitnya atau acaranya. Itu yang menurut gue agak mestinya di ini ya, digiring ya, sebenarnya lebih digiring lebih ke acaranya, ke sirkuitnya, ke kasih acaranya lah, siapa menang, gimana kesan-pesannya dan lain-lain. Tapi ini malah ke pawang hujannya. Tapi ini cukup menarik karena di Indonesia ya seperti itu, mereka masih percaya dengan hal yang seperti itu ya, kearifan lokal kita bilangnya, masih percaya hal yang di luar logika dan lain-lain. Gue pribadi jujur orang yang logik, gue agak kurang percaya dengan hal yang dimaunya pawang hujan. Kemudian apakah itu benar gitu loh. Mungkin memang pada saat pawang hujannya ini ya melakukan atraksinya memang hujannya memang udah berhenti gitu ya, jadi kebetulan bisa juga, I don't know. Tapi poinnya adalah menurut gue fungsinya yang mesti disorot itu adalah kegiatan acaranya, euforianya, sirkuitnya, pemenangnya dan lain-lain. Tapi agak sayangkan malah ke pawang hujannya dengan penuh kontroversial. But again, this is our country, we have to love our country. Ini hal yang kearifan lokalnya,
Tapi semoga kedepannya kita lebih bagus, karena kemarin sebelumnya kan bicara tentang sirkuitnya, jalanannya kurang bagus dan lain-lain. Ini yang butuh lebih baik lagi. Ini memang pertama di Indonesia, ya pengalaman baru lah bagi Indonesia. We hope that kedepannya kita lebih baik lagi. Dan kemudian for the future, yang ketiga, ini ya, pemilihan presiden diperpanjang apa enggak. Menurut gue kecil kemungkinan untuk terjadi gitu ya. Memang ada plus minusnya dan apa ya, ada beberapa kepentingan itu udah pasti gitu, tapi kayaknya kecil kemungkinan untuk itu terjadi perpanjangan ini ya, durasi kepresidenan menjadi 3 kali. Walaupun media banyak banget yang ini ya nyorotin dan lain-lain kontroversial, gue jujur kurang tertarik karena gue merasa ini kayaknya ya susah lah kalau emang terjadi diperpanjang gitu ya. Gue ngeliatnya akan tetap 2 kali dan nggak dipanjang, pemilu akan tetap dijalankan, pemilihan dan lain-lain seperti selayaknya. Jadi itu wajar dalam ini ya, karena beberapa kepentingan, mungkin ada kekuasaan, wajar lah ada beberapa orang pasti yang ngerasa oh ini gue nyaman di ini ya kepemimpinan sekarang, menteri-menterinya dan lain-lain, mereka mau ngelanjutin lagi. Tapi again kita lihat gimana situasinya di masyarakat dan lain-lain, mereka juga kayaknya agak susah untuk lanjutin lagi. Even Pak Jokowi juga agak hesitate untuk lanjutin lagi, dan prediksi gue ini juga nggak akan lanjut lagi. Oke, kita lihat aja ke depannya seperti apa. Mungkin itu dulu sebagiannya, sekian dari update gue. Kita lanjut lagi di next video update podcast dan lain-lain. I hope suaranya lebih jelas. Gue pengen update juga, semoga bisa upgrade deh cepatnya. See you guys, jangan lupa subscribe dan pantengin terus video gue ya untuk info-infonya. See you, bye.